Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa anwarihim wa alumihim nafadim barakati fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعيشنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال sampai kita pada akhir pembahasan sifat. Jadi selesai membahas sifat yang 20 yang wajib bagi Allah dan 20 mustahil bagi Allah. Jadi kalau ada perkara wajib menurut akal, maka pasti ada perkara mustahil karena tidak akan bisa terjadi hukum wajib tanpa adanya hukum mustahil. Jadi kalau Allah itu wajib ada, berarti mustahil tiada. Kalau Allah wajib tidak berawal, berarti mustahil berawal. Allah wajib tidak berakhir, maka mustahilnya Allah berakhir. Ini setiap ada hukum wajib, pasti ada hukum mustahil. Jadi kita telah selesai membahas 40 sifat. 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil. 20 yang wajib dan 20 yang mustahil.
Adapun pembicaraan ini, artinya pembicaraan kita dari awal, dari mulai sifat wujud sampai sifat mutakalliman, sifat kalam, mutakalliman, maka ini semua menunjukkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifat yang mustahil, yang jauh dari zatnya Allah secara terperinci. Kita sudah belajar 20 sifat ini, kita sudah belajar sifat secara terperinci, artinya satu persatu dari 20 sifat itu telah kita jabarkan, telah kita mengerti apa pengertian dari tiap-tiap sifat yang wajib maupun yang mustahil bagi Allah. Dan ini memang kewajiban kita, kewajibannya tiap orang Islam seawam apapun. Nah, coba ini. Kewajibannya orang Islam seawam apapun wajib mengetahui aqaid yang 50. Wajib mengetahui akidah bagi agama Islam yang jumlahnya ada 50 akidah. Adapun nanti mengetahui tentang dalilnya, maka ada ulama yang mengharuskan kita mengetahuinya dengan dalil secara terperinci. Sifatnya diketahui terperinci, dalilnya pun diketahui terperinci. Artinya tiap-tiap sifat diberi dalil. Wujud, Allah wajib wujud, apa dalilnya? Allah wajib qidam, apa dalilnya? Allah wajib baqa, apa dalilnya? Ini tiap-tiap wujud, tiap-tiap sifat yang kita pelajari yang jumlahnya 20, maka diberikan dalil pula sebanyak 20, maka itu namanya dalil secara terperinci. Nah, bagi ulama, orang yang bisa memberikan dalil tiap-tiap sifat Allah secara terperinci, maka imannya disepakati sah menurut agama, dan dia jauh dari datangnya keraguan-raguan di dalam hatinya, dan dia jauh dari sifat was-was di dalam keimanannya, karena dia mampu memberikan dalil atas keyakinannya bagi tiap-tiap sifat Allah secara terperinci. Ada pula yang mengetahui dalilnya secara ijmal, secara garis besar. Artinya apa? Bahwa 20 sifat yang kita pelajari hanya diberikan satu dalil. Kalau tadi 20 sifat dengan 20 dalil, berarti tiap sifat satu dalil. Ada yang memberikan dalil untuk sifat-sifat Allah ini cukup satu dalil, namanya dalil ijmal, dalil yang ringkas, dalil yang mudah. 20 sifat yang wajib itu hanya diberikan satu dalil. Apa itu? Wujudnya alam semesta. Jadi apa sih buktinya kalau Allah itu punya 20 sifat? Maka bagi orang yang hanya bisa menghadirkan dalil secara ijmal, cukup menjawab, oh buktinya adalah wujudnya alam semesta ini. Kalau ada alam semesta, pasti ada penciptanya. Kalau dia pencipta, harus punya 20 sifat. Kalau ada pencipta kok tidak punya 20 sifat ini, maka dia bukan pencipta, tapi dia makhluk seperti saya. Jadi harus yang kita akui sebagai pencipta, yang mengatur alam raya, yang mengatur jagat semesta ini harus punya 20 sifat. Kurang saja salah satunya,
maka dia bukan Tuhan, tapi dia makhluk. Ini dalilnya secara garis besar. Sah nggak imannya? Sah menurut ulama. Lah, yang imannya dianggap nggak sah atau diperselisihkan yang mana? Yang menghafalkan 20 sifat, meyakini 50 aqaid, tapi nggak punya dalil, hanya ikut-ikutan kata gurunya. Kalau kamu kok sampai dari kecil sudah hafal sifat 20, wujud, qidam, baqa, sampai 20 sifat, terus kamu nggak ngerti kalau itu adalah sifat-sifat Allah. Dan apa buktinya kalau Allah itu punya sifat-sifat itu kamu nggak ngerti. Maka kamu namanya hafal 20 sifat dan hanya ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Lah, yang seperti inilah yang imannya diperselisihkan. Yang dia nggak punya dalil atas keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu kok ditanya sama orang, apa buktinya adanya Allah? Kamu sudah bisa jawab, ya adanya langit bumi ini. Berarti kamu sudah punya dalil. Kamu sudah punya pedoman, sudah punya pembuktian keberadaan Allah, walaupun dengan dalil yang ringkas. Dalil yang ijmal namanya. Dalil yang mudah, yang cukup untuk orang-orang kayak kita, yang akalnya cekak. Akal kamu panjang apa cekak? Oh, ini kalau urusan duit akalnya panjang, Beb. Oh iya, boleh urusan duit. Kalau urusan belajar ngaji, cekak saya, Beb, mah. Pusing mikirnya, Beb. Kalau urusan mikir duit, panjang akalnya. Bisnis apa aja jadi, ini jadi bisa. Kira nazar sifat Allah, aduh, pusing, Beb. Cukup satu. Hal yang ringkas saja. Ini namanya akalnya cekak begitu. Jadi bagi akalnya yang tidak punya akal yang cerdas dan juga tidak punya himmah yang kuat, maka cukup menggunakan dalil yang ijmal. Apa hukumnya kata ulama? Sah kalau memang itu atas penemuannya sendiri. Bahwa dia meyakini setiap ada tai pasti ada sapinya. Gitu. Tiap ada telepong pasti ada kebo. Masa ada telepong nggak ada kebo? Bagaimana? Jadi kalau ada alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan harus punya 20 sifat. Nah, kalau itu sudah kita yakini, berarti kamu sudah punya dalil meyakini keberadaan Allah dengan sifat-sifat Allah secara terperinci. Dalilnya ijmal, tapi sifatnya terperinci. Karena kita tahu 20 sifat satu persatu. Tahu apa itu wujud, tahu apa itu qidam, tahu apa itu baqa, walaupun cukup pakai satu dalil. Lah yang dia sudah sampai pada tingkat ustadz, kiai, penulis kitab, maka dia bisa mengimani 20 sifat Allah dan bisa pula menghadirkan 20 dalil dari tiap-tiap sifat. Sampai ada julukannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, namanya Fakhruddin Ar-Razi, julukannya Imam Ar-Razi. Itu yang ngarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib, kitab tafsir kubra, tafsir besar. Itu dapat julukannya apa? Orang yang punya 1000 dalil. Dia bisa menyusun 1000 dalil untuk membuktikan bahwa Allah Tuhan. Coba. Kita satu dalil aja ya Allah, bertahun-tahun kayak nggak nyantel ngajinya. Satu dalil aja mutar nggak kelar.
ini dia bisa bikin 1000 dalil. Coba. Sampai dikenal imam yang punya 1000 dalil. Masyhur Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kita nyadarin lah akal kita ini kuireng. Ya kita bisa 1 dalil sudah cukup, sudah dianggap sudah mandiri, dianggap sudah nggak ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Lah yang repot, yang dari anak-anak cuman apal-apalan sampai gede tetap apal-apalan. Ditanya, apa bukti adanya Allah? Nggak ngerti saya. Wah ini yang berat. Alam segini gedenya nggak kelihatan kan berat. Nah itu yang kata ulama, orang kok yang sampai seperti itu, kata ulama yang satu hukumnya tetap kafir, yang satu ngomong hukumnya berdosa. Wong alam segini gedenya nggak kelihatan kan berat. Hah? Sampai nggak bisa nemu kalau ada telepon mesti ada kebu, itu nggak nemu kan berat. Ini bukti adanya kebu apa? Ya kebu, bukan repot. Nggak ngerti saya. Waduh ini berat yang begini. Nah kalau orang yang akalnya normal, walaupun itu tinggalnya di gunung, walaupun nggak pernah ketemu manusia, walaupun nggak pernah belajar di sekolah, kamu bisa tanya ke sana. Kamu iman nggak sama Tuhan? Iman. Walaupun nyembahnya itu patung, nyembahnya pohon, nyembahnya api, tapi dia iman adanya Tuhan. Tanya, apa buktinya kamu kok iman adanya Tuhan? Ya jawabannya tadi, kalau ada telepon, mesti ada kebu. Itu jawabannya begitu. Artinya pikiran yang ringkas dan mudah dipahami oleh mereka, dan itu nyata begitu loh. Nggak mungkin ada telepon kok nggak ada kebunya, nggak mungkin gitu loh. Setiap ada telepon pasti ada kebu, tapi jangan dibalik. Kalau ada kebu pasti ada telepon, nggak pasti. Kalau ada kebu pasti ada telepon, berarti di mana ada kebu di situ ada. Kan nggak nyata, nggak ada begitu. Kebu mah kemana-mana boleh, nggak ada teleponnya. Gitu loh. Kebu itu boleh nggak telepon, gitu kan? Artinya nggak harus selalu bersama. Tapi kalau ada telepon, pasti ada kebu. Tapi jangan dibalik. Artinya kalau ada makhluk, pasti ada pencipta, ada Tuhan. Tapi adanya Tuhan, nggak harus ada makhluk, gitu loh. Karena nggak ada makhluk pun dia tetap Tuhan, nggak ada hubungannya. Nah, kita tahu dia Tuhan karena dia menciptakan makhluk, menciptakan alam. Jadi kita harus punya dalil. Baik mau pakai dalil yang terperinci boleh, mau pakai dalil yang ijmal juga boleh. Yang penting jangan taklid, jangan ikut-ikutan, jangan sampai nggak ngerti telepon dan kebu. Itu akal kamu disetrum mintanya berarti. Mau telepon sama kebu sampai nggak ngerti, ya Allah, itu sudah jendel-jendelnya orang atau goblok-gobloknya orang, Masya Allah. Langsung telepon aja kok nggak. Anak Jakarta nggak ngerti telepon. Artinya apa? Yang nggak ada kebu. Jadi yang paham orang kampung doang gitu. Ya di sini pakai yang lain lah, ganti-gantilah pakai. Jadi ada pelajaran yang sudah kita kaji, ini mengkaji tentang sifat-sifat Allah secara terperinci, jumlahnya ada 20. Nah, terus ditanya, apa sifat Allah cuma 20? Ya? Apa sifatnya Allah cuma 20? Ya, sifatnya Allah tidak cuma 20. Sifatnya Allah tidak terbatas. Sifatnya Allah tidak terhitung gitu.
Nah, kenapa yang kita pelajari kok cuma 20? Karena akal kita terbatas. Hanya sanggup memahami 20. Ibaratnya lubang itu memang dikasihnya segitu, nggak bisa gede lagi, nggak bisa begitu loh. Karena kamunya nggak mampu untuk menerima sesuatu yang lebih dari itu. Lah kalau sifatnya Allah ada berapa? Ya nggak kehitung. Makanya kita wajib iman pula sebenarnya sifat Allah itu tidak terbatas. Allah maha sempurna dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Itu wajib kita imani. Lah, iman yang seperti itu kepada Allah itu namanya iman secara ijmal. Iman secara garis besar. Kalau ditanya, kamu tahu Tuhan? Tahu. Apa Tuhan? Pokoknya maha sempurna. Itu iman secara garis besar. Lah, orang kalau imannya cuma segitu nggak sah gitu. Kalau cuma tahu ya pokoknya Tuhan itu zat yang maha sempurna, maha agung. Itu belum dianggap dia mengetahui sifat Allah. Orang yang dianggap mengetahui sifat Allah harus tahu yang 20 itu. Bukan cuma Tuhan maha sempurna, bukan. Kalau cuma Tuhan maha sempurna, nanti setiap orang juga tahu Tuhan maha sempurna. Orang agama lain juga mengatakan Tuhan itu maha sempurna. Lah, kesempurnaannya diketahui dengan 20 sifat itu. Jadi kita wajib iman Tuhan maha sempurna dengan sifat yang tidak terbatas. Juga wajib iman 20 sifat yang bisa kita kenal dari Allah. Namanya kamu belajarnya sempurna, kenal secara garis besar dan kenal secara terperinci. Kalau ditanya, kamu kenal Pak Jokowi enggak? Kenal. Siapa? Oh, dia orang hebat, penguasa Indonesia. Itu kenal secara garis besar. Nah, kalau terperincinya, oh iya dia sifatnya begini, sifatnya begini, begini. Ini namanya kenal secara terperinci. Lah, kita harus tahu dua perkara itu. Kenal kepada Allah secara garis besar bahwa Allah sempurna tanpa batas, dan kenal pula secara terperinci 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ini yang sudah kita pelajari adalah sesuatu yang secara terperinci. Jangan sampai kita nggak ngerti ini satu persatu sifat-sifat Allah. Maka selesai kita membahas apa yang diwajibkan oleh agama, mengenali sifat yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah, yang jumlahnya ada 40 sifat. Kalau ada yang mengatakan sifatnya Allah cuma 11, bagaimana Bib? Sifatnya Allah cuma ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan nggak ada masalah. Artinya dia memerincikannya, ada yang perinciannya 12, ada yang perinciannya 13, ada yang perinciannya 20. Boleh, yang penting masih memperincikan sifat Allah. Jangan sampai menolak, mengatakan Allah enggak punya sifat. Wah, ini berat. Kalau sudah Allah enggak punya sifat, berarti pelajaran kita ngaji sifat 20 dianggap pelajaran bid'ah. Ini bukan pelajaran agama, karena Allah enggak punya sifat. Jadi enggak perlu belajar sifat-sifat Allah. Wah, itu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ahlussunnah wal jamaah itu orang yang mengimani Allah mempunyai sifat. Walaupun nanti kita khususkan bahwa sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Hingga kita tetap mengimani Allah dengan keadaan yang suci dari persamaan dengan makhluk. Jangan sampai mengatakan Allah enggak punya sifat, Allah itu zat doang. Zat doang lagi. Enggak ada sifatnya. Kalau enggak ada sifatnya bagaimana kenalnya? Itu kan? Karena mengenali sifat itu bisa dikenali dari kerjanya. Karena kita melihat kerjanya, maka kita kenal
sifatnya, gitu loh. Jadi akal yang sempurna itu pasti akan mengarah. Kalau ada orang kok bisa bikin sesuatu, maka akal yang normal akan bisa mendeteksi yang bikin ini mesti punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, dia nggak akan bikin seperti itu. Pasti punya ilmu. Coba Allah bisa bikin wujud kita, pasti punya ilmu. Apalagi bikin wujud kamu. Wong bikin bikin kue amir aja ada ilmunya. Bakar sate ada ilmunya enggak? Makanya lo enggak punya ilmunya, coba makan sono lari sini, dimakan muter aja enggak. Kenapa enggak tahu uratnya daging, enggak tahu nih kemana nyesetnya, enggak tahu. Ya enggak jadi empuk dagingnya. Berarti cuman kerjanya bakar sate aja pakai Berarti kan kita tahu kalau bikin langit bumi ini ya harus punya ilmu. Bagaimana bisa bikin langit bumi tapi enggak punya? Wah, ini imannya enggak beres berarti. Gitu loh. Jadi kita mengimani Allah dengan sifat-sifatnya itu punya bukti nyata. Enggak bisa dibantah lagi. Kalau ada yang membantah Allah enggak punya sifat-sifat itu, maka penemuannya enggak punya fakta, enggak punya dalil, enggak punya ketetapan, hanya karena tidak cocok saja dengan penemuannya orang lain hingga dia menolak. Ini orang aneh sebenarnya. Perkara yang benar itu datangnya dari siapa saja enggak akan ditentang mestinya. Walaupun kamu bermusuhan, kalau sudah berkaitan perkara benar, kamu enggak akan menolak. Matahari bunder. Kamu tanya Pak Jokowi, jawabnya bunder. Kamu tanya Pak Prabowo, bunder. Jangan terus Pak Jokowi jawabnya apa? Bunder. Saya kotak lah, biar enggak sama. Ya enggak bisa, wong kebenaran kok berbeda begitu, bagaimana sih? Jadi walaupun kamu berselisih paham dalam hal-hal yang lain, tapi kalau urusan kebenaran kamu enggak akan berselisih, begitu loh. Harusnya begitu. Nah ini fakta tentang Tuhan kok berselisih, kan aneh. Berarti pikirannya enggak bisa nemu kebenaran. Pikirannya berbeda dengan orang yang nemu kebenaran. Disebut namanya akalnya mani'ah. Akalnya terhalang menemukan kebenaran. Makanya disebut orang-orang Mu'tazilah, orang yang keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita harus latih anak-anak kita harus kondisikan anak-anak kita jangan sampai akalnya menjadi akal yang terhalang, jangan sampai akalnya jadi akal-akal seperti orang Mu'tazilah yang mana tidak bisa menemukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai kita bahas 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil. Terus kita akan bahas berikutnya perkara jaiz. Berikut ini adalah pembicaraan tentang keyakinan pada perkara jaiz yang disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara jaiz bagi Allah itu cuman ada satu. Kalau yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Apa itu yang jaiz? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu menciptakan tiap-tiap perkara yang mungkin atau tidak menciptakannya. Itu namanya jaiz. Jaiz itu apa sih? Bukan perkara wajib dan bukan perkara mustahil. Kalau wajib itu harus selalu ada, kalau mustahil selalu tiada, kalau jaiz ada ya boleh,
tidak ada juga boleh. Maka dikatakan fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Menciptakan alam ya boleh, tidak menciptakan alam juga boleh. Makanya hanya satu itu doang jaiz bagi Allah, nggak ada yang lain, nggak ada. Semua sifat Allah yang lain wajib. Yang jaiz cuma satu ini, apa? Bikin alam. Mau bikin alam boleh, nggak bikin alam boleh. Nyambung ini. Jadi kamu kalau tahu jaiz ini, hidup kamu beres sebenarnya. Kamu tahu kalau Allah itu nggak wajib bikin alam. Mau bikin alam boleh, nggak bikin alam juga boleh. Jadi Allah nggak wajib ngasih rezeki saya. Allah nggak wajib ngasih sehat saya. Kalau besok saya kok masih sehat, itu jaiz bagi Allah bikin saya sehat. Nggak wajib. Kamu nggak bisa nuntut, ya Allah harus bikin sehat. Loh kok harus bikin? Allah boleh-boleh saja, mau bikin sehat boleh, nggak bikin boleh. Hingga tidak ada satu makhluk pun bisa maksa Allah, nggak bisa. Ya Allah harus bikin ini. Yang mengharuskan siapa? Kalau kita punya keharusan, apa? Harus sholat, harus puasa, harus kan lapar ya. Kalau enggak gimana? Ya bahaya. Bisa dihukum, bisa celaka, bisa koid gitu ya. Tapi kalau Allah enggak punya kewajiban, karena Allah enggak punya kepentingan sama segalanya. Jadi enggak ada yang harus diciptakan oleh Allah, enggak ada. Mau bikin apa saja jaiz. Bebas, nggak terhalang bagi Allah. Kamu paham ini, kamu akan tenang hidupnya. Kenapa? Akan tahu bahwa segalanya ini memang datangnya dari Allah. Kamu kok jadi orang pinter dari Allah, kamu sukses dari Allah, kamu jadi ilmuwan dari Allah, kamu jadi pejabat dari Allah. Kamu nggak akan menuduh yang lain. Hingga kamu sakit datangnya dari Allah, kamu terpuruk dari Allah, dipecat kerja dari Allah. Semuanya ini. Kamu nggak akan nuduh yang lainnya. Panen sawah kamu, panen ini Allah. Sawah kamu gagal panen, ya Allah. Kenapa? Allah bebas, mau bikin panennya boleh, bikin gagal ya boleh. Jadi, sehingga kamu nanti nggak pernah menuduh makhluk bisa berbuat sesuatu. Hati kamu akan konsisten bahwa Allah itu Al-Ahad, As-Somad. Hanya Allah Al-Munfarid fil ijad, al-munfaridu fil ijad. Hanya dialah tunggal pencipta, nggak ada yang lainnya, nggak ada. Hingga apapun yang terjadi hanya muncul dari Dia. Susah kita, senang kita, baik kita, sengsara kita, taat kita, maksiat kita, dari sana semua munculnya. Ya kamu tidak akan lagi menuduh atau menganggap ada perkara muncul dari selain Allah. Anggapan menganggap ada perkara muncul dari selain Allah ini berat, syirik hukumnya. Kalau kamu masih nggak sholat, hanya dosa. Ibarat kalau bola itu hanya cuma kena kartu kuning gitu loh. Tapi kalau sudah kamu menganggap ada yang terjadi tapi diciptakan oleh selain Allah, ini kartu merah. Syirik kamu sama Allah. Ini yang berat hukumannya. Jika kamu sudah tahu perkara jaiz, mesti bisa menyatakan, oh semua yang terjadi ini hanya dari Allah. Apapun itu, mau sehat saya, sakit saya, susah saya, senang saya, bahagia saya, sedih saya, semua dari Allah. Kayak kamu lihat film lah. Suka lihat film? Yang munculin jagoan di film siapa? Yang munculin penjahat? Ya begitu. Semua muncul dari dia, begitu loh. Nggak bisa kamu menuduh yang lain ini gara-gara ini, gara-gara. Adapun nanti bicara sebab, itu bicara tampak dari luar, bukan hakikat.
hakikat. Ini yang kita bicara apa? Hakikat. Kamu dipukul sama orang, mata kamu biru. Kelihatannya tangan orang yang mukul kamu. Makna hakikatnya Allah yang bikin mata kamu biru. Gitu. Jadi makna hakikat ini harus punya. Kalau nggak punya makna hakikat, nanti kamu nuduh selain Allah bisa memunculkan sesuatu. Kalau dohirnya boleh. Makan gandengan sama kenyang. Minum gandengan sama seger, obat gandengan sama sehat. Dohirnya boleh nampak begitu, tapi kamu jangan tertipu. Apa yang kamu lihat itu hanya penampakannya saja. Kenyataannya nggak seperti itu, gitu loh. Kalau kamu lihat Superman terbang pakai sayap, itu hanya kelihatannya. Oh, kalau pengen terbang dibalik, kancut di luar, celana di nanti bisa. Itu kelihatannya doang. Kenyataannya yang terbangin siapa? Sutradara. Yang terbangin Allah. Begitu loh, jangan tertipu sama yang kelihatan, jangan. Jadi apapun yang kelihatan harus bisa kamu luruskan, gitu loh. Ini kembali dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menciptakan sesuatu dari perkara yang mungkin terjadi, atau Allah tidak menciptakan dari perkara yang mungkin terjadi. Apa gambarannya? Seperti menciptakan adanya kebaikan dari hamba-hambanya, menciptakan kesengsaraan pada hamba-hambanya, juga menciptakan yang lain-lainnya lagi dari perkara yang telah nampak di hadapan kita atau perkara yang belum nampak di hadapan kita. Maka semua itu perkara yang boleh-boleh saja bagi Allah. Seperti apa yang belum nampak? Yang belum nampak apa? Yang belum nampak apa contohnya? Kamu tua ya belum nampak. Kamu dikubur ya belum nampak. Kamu punya cucu juga belum nampak. Kamu punya matu, masih sehat sekarang, mereka belum nampak. Atau terjadinya hari kiamat belum nampak. Padang mahsyar belum nampak. Surga neraka belum nampak. Ini yang belum nampak ini boleh dimunculkan oleh Allah. Kalau yang sekarang yang kamu sudah nampak ini juga boleh dimunculkan. Ini bukan keharusan. Allah ya harus bikin matahari besok terbit, harus. Yang ngarusin siapa? Kalau besok matahari kok masih terbit, itu karunia Allah. Begitu loh. Jangan dianggap ini keharusan bagi Allah bikin matahari terbit. Kekeliruan. Jadi banyak sekali orang yang gak ngaji tauhid, gak ngaji akidah, terbolak-balik di dalam memahami tentang penciptaan Allah. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah harus menciptakan alam. Allah harus menciptakan nabi. Allah harus menciptakan orang Islam jadi orang yang lebih baik. Menciptakan orang kafir harus lebih sengsara. Kata mereka itu harus semua. Nah bagi kita jaiz, nggak ada yang harus, nggak ada. Besok bikin hujan ya jaiz. Besok bikin kamu sehat ya jaiz. Mau bikin nabi jaiz. Nggak bikin nabi jaiz. Nggak terus Allah itu ya harus bikin nabi. Kalau Allah nggak bikin nabi, manusia sengsara semua. Nyatanya sekarang Allah nggak kirim nabi lagi. Udah berapa? 1400 tahun Allah nggak kirim nabi lagi. Ya boleh-boleh saja Allah nggak bikin nabi. Nah, sebelumnya nabi lagi muncul, meninggal, muncul nabi lagi, meninggal, muncul nabi lagi, meninggal. Kadang ada jarak 500 tahun nggak ada nabi, baru muncul nabi lagi. Boleh mau bikin nabi, boleh nggak bikin nabi. Jangan kamu katakan harus bagi Allah. Orang yang terbalik-balik di dalam menetapkan keadaan Allah ini berarti nggak mengenali hak-haknya Allah. Lah orang yang nggak kenal haknya Allah bagaimana?
dalam hukum syariat bisa tadi, satu menetapkan berdosa, satu ulama mengatakan kafir. Apa enggak bahaya? Berarti orang itu diperselisihkan antara diterima atau tidak imannya. Jadi bahaya kalau sampai kita ini menjadi orang yang tidak mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu haknya Nabi, enggak tahu haknya dirinya sendiri. Nanti akan tertabrak. Yang haknya Allah diletakkan pada Nabi. Yang haknya Nabi diletakkan pada kita. Haknya kita diletakkan pada Nabi. Itu terbolak-balik namanya. Itu disebut namanya orang yang mencampur aduk. Wong ente madhab aja nggak boleh campur aduk. Syafi'i dicampur Hambali, dicampur Maliki. Ya nggak boleh Syafi'i, harus Syafi'i aja, jangan campur-campur nih. Gambaran orang mencampur-campur penemuan akal ini kalau menurut orang-orang ahli akidah itu namanya soak. Gila. Otaknya konslet begitu. Ada kabel yang putus, perlu disambung. Itu kalau di kedokteran, di rumah sakit jiwa disetrum. Pakein alat, disetrum nanti biar. Nah kalau kamu ketemu orang begitu kok nggak mau dibawa rumah sakit jiwa, pukul kepalanya yang keras biar balik lagi gitu loh. Yang begitu-begitu kalau nggak dihajar kepalanya nggak normal begitu. Di antara yang jaiz bagi Allah itu apa? Banyak, menciptakan kebaikan. Itu jaiz. Ada orang mengatakan begini, ketika dirinya itu sakit, terus ngomong dosa apa saya kok sakit begini? Suka nggak begitu? Ada. Dosa apa saya sakit begini? Kalau kamu kok nanyanya begitu, menganggap kalau orang sehat, orang nggak punya dosa, berarti nggak akan sakit, begitu kan? Lah anak kecil punya dosa nggak? Sakit nggak? Kenapa itu? Nabi punya dosa nggak? Sakit nggak? Nah, berarti kan sakit itu nggak karena punya dosa, begitu loh. Allah itu nggak harus bikin kamu sakit, nggak harus. Gara-gara orang itu maksiat harus dibikin sakit. Ya mengharuskan siapa? Wong kamu maksiat sampai akhir hayat kamu aja Allah boleh mengampuni kamu kok. Orang maksiat seumur hidup sampai mati Allah boleh aja masukin dia ke surga, boleh saja. Terserah Allah. Itu haknya Allah. Namanya jaiz nadhari. Ada jaiz daruri. Jaiz daruri kayak apa? Gelas ini boleh gerak, boleh diam. Ini jaiz. Allah boleh bikin gelas ini gerak. Allah boleh bikin gelas ini. Itu nggak usah dipikir. Semua orang nemu akalnya. Gelas harus diam. Mana gerak aja boleh, yang mengharuskan diam siapa? Kalau harus diam itu tidak akan pernah gerak untuk selama-lamanya. Seperti benda pasti punya tempat. Itu pasti wajib namanya. Selamanya benda itu nggak akan kosong dari tempat. Selamanya benda pasti punya tempat, maka namanya wajib. Kalau gerak dan diamnya nggak wajib. Kenapa? Karena setiap benda boleh menerima gerak, boleh menerima diam. Jadi kamu nggak bisa mutusin, oh ini wajib. Bagaimana kok wajib? Perkaranya boleh terjadi. Seorang yang maksiat itu harus masuk neraka. Yang mengharuskan siapa? Orang yang taat harus masuk surga. Yang mengharuskan siapa? Allah mau bikin orang taat dimasukin neraka boleh. Allah mau bikin orang maksiat dimasukin surga boleh. Itu namanya hukumnya jaiz. Ini kamu kenal dulu ini, jangan sampai nggak kenal dulu. Nanti bicara kalau ada orang taat masuk surga itu bicara lain hal lagi nanti.
Tapi dasarnya kamu tahu dulu Allah itu bebas. Mau masukin ke surga boleh, mau masukin neraka juga boleh. Mau menghidupkan kita terus boleh, mau mematikan kita boleh. Kayak malaikat. Malaikat sejak diciptakan nggak dimatikan oleh Allah. Boleh. Padahal nggak pakai makan, nggak pakai minum, biayanya murah lah gitu loh. Kalau kamu kan biayanya mahal hidupin kamu. Makan, minum harus pakai, komplit dah. Kuota, pakai yang aktif, pakai update segala ente. Kalau malaikat nggak usah, pokoknya hidup begitu aja sudah, nggak mati-mati, nggak makan, nggak tidur, nggak apa, nggak sampai hari kiamat. Boleh saja Allah bikin begitu gitu loh. Jadi jangan terus makhluknya harus begini, kok harus begini? Yang ngarusin siapa? Nggak ngerti jaiz berarti dia. Ya, ini masuk isya, kita adzan sebentar. اللهم رب أنت قدامه صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وعد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بشيء كبير متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di antara perkara jaiz bagi Allah, di antaranya menciptakan kebaikan. Jadi kalau hari ini kita masih punya kebaikan, itu murni karena rahmatnya Allah. Dikatakan dalam Quran apa? Dalam surat Yasin, wa inna sya' nughriqhum
fala sariha lahum wala hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Jadi kalau kamu kok masih hidup sampai sekarang, masih sehat sampai sekarang, masih punya iman sampai sekarang, masih itu rahmatnya Allah. Itu jaiz bagi Allah. Itu kebaikan Allah. Bukan kewajiban bagi Allah, bukan. Bukan, oh kan saya dulu pernah berbuat begini, jadi harus begini. Enggak ada. Kan saya dulu pernah begini, jadi sekarang harus begini. Enggak ada. Ada orang ngomong hukum karma. Lu pasti dapat karma nanti lu. Harus enggak karma itu? Ada orang jahatnya luar biasa. Sudah bunuh 99 orang. Tanya sama kiai, Pak Kiai saya mau tobat. Lu nggak bisa tobat ente, sudah kebanyakan dosa jahat kamu sudah luar biasa. Bunuh sekalian, biar 100 lengkaplah Kiai. Bunuh sekalian. Tapi ketika taubat kepada Allah diterima oleh Allah. Jadi yang pasti kena karma dia. Ya mengharuskan karma siapa orang India, kamu jadi India dulu kalau mau jadi karma. Jadi jangan sampai mengatakan ada perkara yang harus diciptakan oleh Allah ketika perkara itu jaiz. Menciptakan kebaikan, semua apa yang kita terima sekarang ini semuanya adalah karena karunia Allah, rahmatnya Allah. Kamu bisa makan enak, hamburger, pizza, ada burger, ada macam-macam. Kalau dimakan enak nggak kira-kira? Yang bikin enak siapa? Karena Allah nggak bikin kamu sakit gigi. Coba makan sate 20, ati semua, tapi sakit gigi gimana? Enak kira-kira satenya? Enak satenya. Jadi kamu ngomong ini sate kok enak, itu Allah bikin kamu nikmat. Jangan tertipu sama satenya, jangan. Kamu kumpul sama perempuan, sama harim kamu nganggap, ini kalau kumpul sama harim enak. Kamu tertipu. Lah kalau pas lagi kumpul banjir gimana? Teranyut gitu. Masih pengen? Lupa pengennya sudah. Berarti enaknya itu karena dibikin sama Allah. Jadi rahmatan minna kata Allah. Itu rahmat dari aku. Jaiz aku bikin itu. Nah, orang yang tahu ini nanti selalu bisa bersyukur kepada Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang mau kamu pungkiri, yang mana? Semua dari saya. Enggak ada yang gara-gara dulu saya sudah begini jadi sekarang harus begini. Dulu saya begini sekarang enggak ada. Kalau kamu kok sekarang dapat apapun, jangan nengok ke belakang, jangan. Ini pilihan Allah, ini ketentuan Allah, ini karunia Allah, ini kebaikan dari Allah, ini rahmatnya Allah. Jadi kita akan selalu bisa jadi orang bersyukur terus sama Allah. Lah, gara-gara kamu bersyukur itu jadi hikmah Allah terus menjadikan kebaikan untuk kamu. Orang yang terus bisa bersyukur pada Allah, menerima nikmatnya Allah, menerima karunia Allah, ini dari Allah, sedikit ini dari Allah, banyak ini dari Allah, enggak pernah protes sama Allah, enggak pernah mencaci ciptaan Allah, enggak pernah ngomong sialan nih barang, motor sialan, mobil sialan, HP sialan, terus istri sialan, anak sialan, semua sampai nanti hari sialan. Ya Allah, nggak ngerti jaiz, nggak ngerti. Orang ngerti jaiz nggak akan begitu, nggak akan. Nggak ada yang sial, nggak ada kok sial. Bagaimana mau itu makhluknya Allah semua kok bikin sial? Allah yang yadzurru wa yanfa. Allah itu yang menjadikan maldoroh dan manfaat. Bukan ini barang bikin maldoroh, bukan. Kamu mengatakan ini bikin sial, kamu akan bikin maldorot gitu kan? Gara-gara dia saya celaka ini. Enggak. Yang bikin maldorot itu Allah. Yang bikin manfaat Allah. Kamu pegang barang dapat manfaat itu bukan karena barangnya. Pegang barang kamu sengsara bukan karena barangnya, tapi Allah yang menjadikan manfaat dan Allah yang bikin maldorot.
HP itu manfaat atau mandoroh? Ya bisa manfaat, bisa mandoroh. Anak istri manfaat atau mandorot? Bisa manfaat, bisa mandorot. Jangan kadang-kadang orang nggak punya anak, pengen punya anak. Kalau saya punya anak pasti manfaat. Yang ngomong siapa? Itu dikasih anak itu kayak Abu Jahal gimana ente? Apa nggak serem? Makanya dulu kalau kiai kalau punya anak itu lahir taruh di nampan masih macam-macam buat diputer. Ya Allah, kalau akan manfaat hidup ya Allah. Kalau nggak matiin ya Allah, puter. Ser. Kalau hidup ya dipelihara. Kalau nggak hidup berarti nggak manfaat ya Allah, udah matiin aja. Artinya ngapain saya pelihara 20 tahun, 40 tahun, ujungnya akan maksiat, akan kafir. Mendingan dari kecil matiin aja lah ya Allah, nggak ribet lah. Itu begitulah. Kalau kamu kan nggak, jangan ya Allah. Biar kayak Abu Jahal nggak apa-apa lah, yang penting anak saya. Kan berat kalau kita begitu. Gara-gara nanggung senang bahwa anak itu akan bawa Allah yang bikin kebaikan. Anak kita jadi baik dari Allah, anak kita jelek dari Allah, nggak ada dari yang lain. Ini harus kembalikan. Ini semua fi'lu kulli mumkinin. Allah boleh menjadikan segala sesuatu dan Allah boleh meniadakan segala sesuatu. Namanya perkara jaiz bagi Allah. Insyaallah kita akan teruskan yang akan datang bicara lebih luas tentang perkara jaiz bagi Allah. Wallahu a'lam bisawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان غير العلان وكل ذي حجرة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد للإله بالبني والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.